teman-teman semua, balik lagi nih bareng aku di channel Jadi ASN. Teman-teman sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk mengikuti seleksi CPNS? Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya, karena memang untuk seleksi CPNS ini saingannya bisa sampai se-Indonesia, bahkan bisa sampai ribuan loh teman-teman. Jadi harus lebih serius lagi dan tentunya harus lebih rajin lagi untuk latihan soal. Nah teman-teman, dalam seleksi CPNS ini ada tipe soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang mana tes wawasan kebangsaan ini menguji kemampuan kita dalam memahami dan juga menghayati nilai-nilai Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan juga pasal-pasal penting, dan juga sejarah nasional. Nah, menanggapi hal tersebut, banyak sekali peserta yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal TWK nih ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena di video ini kita akan ada latihan soal tes wawasan kebangsaan untuk CPNS atau untuk seleksi CPNS ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa memaksimalkan skor teman-teman dalam seleksi CPNS. Oke, kita langsung aja teman-teman ke soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Aku bacakan soalnya. Pada masa pergerakan nasional, Organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki peran penting dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Salah satu strategi utama dari Perhimpunan Indonesia adalah apa nih teman-teman? Yang paling tepat ya, jangan sampai salah. Oke, betul ya, yaitu jawaban yang paling benarnya adalah C ya teman-teman, menerbitkan jurnal untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan. Kenapa jawaban ini paling tepat ya? Karena memang dari sisi sejarahnya pun Perhimpunan Indonesia itu melakukan pergerakan dengan jalur edukasi ya. Edukasinya itu melalui publikasi-publikasi artikel, jurnal yang diterbitkan biasanya di koran-koran di Belanda gitu ya, termasuk yang di Indonesia juga. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saat ini banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana cara terbaik untuk menanamkan kembali nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apa nih teman-teman? Untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman, yang paling tepatnya apa nih? Yes, betul. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, teman-teman. Mengadakan seminar dan diskusi tentang Pancasila secara berkala di komunitas. Teman-teman, untuk mengedukasi masyarakat bisa kita lakukan dengan mengadakan seminar ya dan diskusi secara rutin teman-teman. Karena ya lama-kelamaan masyarakat akan menjadi lebih paham dan pada akhirnya bisa menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau latihan soal lebih mendalam lagi dengan pembahasan yang lebih lengkap atau mungkin dengan soal yang lebih beragam dan variatif, teman-teman bisa banget nih mempersiapkan diri dengan ini ya teman-teman, dengan Smart Book, buku soal CPNS terbaru yang berisi ratusan soal tes wawasan kebangsaan lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasannya nih teman-teman. Pembahasannya bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku ya. Selain itu juga, saking lengkapnya buku ini, di dalamnya ada materi, kisi-kisi, dan tips and trick loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, buku selengkap ini bisa teman-teman check out sekarang juga di link yang ada di description box atau klik keranjang di bawah. Ingat ya, jangan dilama-lama, pokoknya jangan dinanti-nanti, sekarang juga check outnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam menjaga persatuan, pemerintah menetapkan kebijakan yang mendukung keberagaman. Kebijakan berikut yang paling tepat dengan asas Bhinneka Tunggal Ika adalah apa nih teman-teman? Yes, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Membentuk program pertukaran pelajar antar daerah untuk memperkuat pemahaman budaya. Nah, teman-teman, membuat acara seperti ini bisa menumbuhkan rasa saling peduli ya, saling peduli dan menghargai antar budaya gitu. Jadi nggak cuma tahu aja nih, oh iya di Indonesia ada budaya ini aja, nggak cuma tahu aja, tapi kita juga belajar untuk menghargai dan toleransi ya, toleransi antar
budaya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini akan memperkuat persatuan, bukan memperlemah. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya. Aku langsung bacakan pertanyaannya aja ya, teman-teman boleh pause dulu aja. Faktor apakah yang paling signifikan dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat itu? Apa nih teman-teman yang paling tepat? Jawabannya yes, betul ya. Jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah A, yaitu perdebatan mendalam di antara tokoh-tokoh dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kenapa ini paling tepat? Karena proses perumusan Pancasila, teman-teman sebagaimana yang teman-teman telah ketahui, melibatkan diskusi yang intensif di BPUPKI ya, di mana berbagai tokoh bangsa berdebat dan mencapai kesepakatan mengenai nilai-nilai dasar negara. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya opsi lain relevan ya, tapi fokus pertanyaannya pada soal ini adalah pembentukan Pancasilanya, kayak gitu. Oke, kita ke soal terakhir. Boleh teman-teman pause dulu aja videonya. Aku bacakan pertanyaannya. Mana dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam situasi tersebut? Apa nih teman-teman? Ya, ini ya terkait ini mengakomodir aspirasi dan pendapat. Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Menyusun rencana kerja yang mempertimbangkan masukan dari semua anggota. Kenapa ini jawaban paling benar? Karena ini menunjukkan bahwa sikap kita menghargai pendapat orang lain ya. Yang menghargai pendapat orang lain. Kemudian inklusif ya. Menghargai pendapat. Kemudian sikap yang inklusif. Dan tentunya jawaban ini mencerminkan nilai musyawarah, dan gotong royong ya teman-teman. Oke, segitu aja guys. Nah, gimana nih menurut teman-teman tadi latihan soal dan pembahasannya? Aku harap teman-teman bisa mengerti ya. Atau barangkali dari teman-teman ada saran, masukan, atau ada request soal untuk dibahas bareng, boleh banget teman-teman tinggal komen-komen di bawah. Nah, selain itu juga aku menyarankan teman-teman untuk mempersiapkan diri, mempersenjatai diri dengan aplikasi Jadi ASN yang bisa teman-teman download di app.jadiasn.id. Kenapa harus di aplikasi Jadi ASN? Karena di aplikasi Jadi ASN terdapat latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Selain itu juga ada tips and trik dan strategi dalam mengerjakan soalnya agar teman-teman bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. Dan kerennya lagi nih, di aplikasi Jadi ASN tersedia tryout berbasis CAT dengan skor real time loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Dengan aplikasi selengkap itu, sudah saatnya teman-teman download aplikasinya sekarang juga. Ingat ya, di app.jadiasn.id. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Aku harap teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempersiapkan seleksi CPNS-nya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan latihan soal ya. Dan jangan lupa juga nih untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait seleksi CPNS terbaru. Sekian aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.